Bab 21. Paksaan. Baiklah, ada satu hal lagi. Li Yuechan tiba-tiba menoleh untuk mengingatkan. Baiklah, aku tahu, Long Chen mengangguk. Kalau begitu, ayo masuk. Tunggu sebentar, Long Chen bertanya dengan lembut, apakah kakek selalu di Villa Air Murni? Ya, kata Li Yuechan, seluruh keluarga paman juga ada di Villa Air Murni. Kakek sudah lama koma, dan ada yang merawatnya setiap hari. Kalau begitu, mari kita cari waktu untuk mengunjungi kakek, kata Long Chen. Dia sebenarnya ingin mencoba melihat apakah dia bisa menyembuhkan orang tua itu. Dengan demikian, ia pun dapat mengetahui beberapa rahasia dari mulut lelaki tua itu. Karena kepala keluarga Li sangat ingin menjodohkannya dengan Li Yuechan, tampaknya ini adalah perkawinan yang tidak seimbang, tetapi jika kepala keluarga dengan senang hati menyetujuinya, Long Chen menduga bahwa kepala keluarga tua itu pasti mengetahui suatu rahasia. Namun saran Long Chen langsung ditolak oleh Li Yuechan, aku tidak ingin pergi. Kenapa tidak? Long Chen tidak mengerti, mungkinkah kamu masih menyimpan dendam terhadap kakek karena mengatur pernikahan kita? Bukan itu, Li Yuechan melirik Long Chen dan berkata, dulu aku pernah mengeluh pada kakek, tapi sekarang tidak lagi. Alasan aku tidak mau pergi adalah karena aku tidak mau repot-repot mengurus paman dan keluarganya. Tapi aku tetap ingin pergi. Kalau kamu tidak pergi, tidak pantas bagiku untuk berkunjung sendirian. Long Chen memaksakan senyum. Kenapa kamu tiba-tiba ingin bertemu kakek? Li Yuechan bingung. Sekarang, hubungan kami sudah agak membaik, dan aku ingin berterima kasih padanya, kata Long Chen sambil tersenyum. Oh, begitu. Raut wajah tegas Li Yuechan langsung melunak, baiklah kalau begitu, aku akan mengantarmu ke sana besok malam. Terima kasih, istriku, Long Chen senang. Kamu pergi dan beli hadiahnya, ini, ambil ini. Li Yuechan mengeluarkan sebuah kartu dan menyerahkannya kepada Long Chen. Long Chen tertegun sejenak, tidak terima. Ambil saja, desak Li Yuechan. Uangnya tidak banyak, hanya puluhan ribu. Li Yuechan memasukkan kartu itu ke tangan Long Chen. Kamu sudah membantu keluargaku melunasi begitu banyak uang terakhir kali, dan aku belum membayarmu. Sekarang kamu memberiku puluhan ribu lagi, aku tidak tahan. Long Chen mengembalikan kartu itu kepada Li Yuechan. Apa yang kau bicarakan? Ekspresi Li Yuechan yang tadinya tenang berubah serius lagi, dengan sedikit ketidaksenangan, kita ini pasangan suami istri. Apa salahnya kau menghabiskan uangku? Apa kau benar-benar punya niat lain? Kalian berdua ngapain? Udah lama nggak masuk rumah, bisik-bisik dan berkonspirasi tentang apa? Han Min tiba-tiba keluar. Li Yuechan segera menarik tangannya dan menyembunyikan kartu bank. Namun gerakan kecil ini tetap diperhatikan oleh Han Min. Wajah Han Min langsung menjadi dingin, dan dia berkata dengan tegas, Yuechan, apakah kamu akan memberinya uang? Bu, dia sudah tinggal di rumah kita selama lebih dari setahun dan belum membeli satu potong baju pun atau apapun, jadi kupikir. Jangan kasih dia uang, geram Han Min, kalau dia mau beli baju atau sepatu, dia bisa cari sendiri. Kita tidak punya kewajiban untuk membelikannya. Tetapi, tidak ada tapi-tapian, Li Yuechan. Kau seharusnya lebih memikirkan dirimu sendiri. Sebentar lagi, proyek Mal Group Wansing akan dimulai, dan itu membutuhkan investasi yang sangat besar. Ayahmu baru saja bilang kita kekurangan 30 juta. Kita bahkan belum tahu dari mana harus mencari uang itu, jadi jangan sia-siakan. Han Min berbicara dengan sungguh-sungguh. Bukankah uangnya sudah cukup sebelumnya? Li Yuechan mengerutkan kening. Pamanmu yang kedua menelepon 2 hari lalu, mengatakan dia dalam masalah dan mengambil lebih dari 10 juta, kata Han Min. Bisnis terpenting keluarga kita berada di bawah kendali paman kedua, bagaimana mungkin dia kekurangan uang sebanyak itu? Li Yuechan bingung. Entahlah, ayahmu sedang kekurangan uang sekarang. Kalau kita tidak bisa mengumpulkan 30 juta, proyek Wansing Mall mungkin akan bermasalah. Pikirkan cara untuk membantu, kata Han Min. Apakah kamu sudah mencoba banknya? Li Yuechan bertanya. Mereka tidak mau lagi meminjamkan uang kepada kita. Lagi pula, kita sudah berutang banyak, dan ayahmu sudah menelepon teman-temannya satu persatu untuk mengumpulkan dana, tapi hasilnya nihil. Ayah, tahu kita harus membangun Wansing Mall, dia masih meminjamkan uangnya ke paman kedua, sungguh tidak masuk akal. Li Yuechan menggertakkan giginya. Ayahmu tidak berutang apapun padanya. Aku tidak bisa menjelaskan detailnya kepadamu, tapi singkatnya, pikirkan cara untuk membantu ayahmu mengumpulkan uang, kata Han Min. Jika ayah tidak bisa melakukannya, apa yang bisa saya lakukan? Anda salah satu penanggung jawab proyek Wansing Mall. Anda punya tanggung jawab untuk menangani hal-hal ini, kata Han Min dengan sungguh-sungguh. Yuechan, ibumu benar. Aku tidak punya cara lain sekarang, tapi ayah bisa menunjukkan jalan keluar. Li Siki keluar dari aula, tersenyum dan tampak tidak terburu-buru.
Dengan cara apa? Proyek Wanxing Group diamankan oleh Long Chen. Sepertinya Wang Wanli sangat menghormati Long Chen. Sebaiknya kau biarkan Long Chen mencobanya, mungkin dia bisa meminjam 2 hingga 3 juta, kata Li Siki. Itu tidak benar. Li Yuechan langsung berkata, mereka sudah sangat membantu kami mengerjakan proyek ini. Belum lagi apakah kami bisa meminjam uang atau tidak, kalaupun bisa, meminjam uang sebelum konstruksi dimulai itu tidak benar. Itu akan memberi kesan yang salah kepada orang-orang, sama sekali tidak. Dalam bisnis, kau harus tahan banting, kau tahu itu. Lagi pula, bantuan untuk mengamankan proyek ini sudah berakhir, kenapa repot-repot memikirkan hal kecil ini? Biarkan Long Chen mencobanya. Jika berhasil, kita akan pergi dan berterima kasih kepada mereka dengan semestinya. Jika tidak, kita akan bilang Long Chen bertindak sendiri, dan itu tidak akan memengaruhi situasi secara keseluruhan. Li Siki tersenyum. Ayah, permainanmu sungguh bagus. Long Chen tidak bisa menahan tawa. Bukankah begitu? Kita harus selalu berkontribusi untuk keluarga ini, kata Li Siki. Aku tidak akan pergi, kata Long Chen dengan tegas. Tidak peduli siapa Li Siki, Long Chen tetap harus memiliki batas akhir. Li Siki mencibir, jika kamu tidak setuju, maka kamu dan Yue Chan sebaiknya bercerai saja. Long Chen terkejut, dia tidak menyangka Li Siki akan melakukan tindakan ini lagi. Li Yue Chan juga mengerutkan kening dalam-dalam, ayah, kita bisa membicarakan masalah ini dengan baik-baik. Jangan mengancamnya setiap saat. Aku tidak mengancamnya. Kalau dia tidak pergi, dia harus menceraikanmu. Keluarga ini tidak membutuhkan orang-orang yang merugikan, kata Li Siki tegas. Aku menikah dengannya karena kakek yang mengaturnya, bukan ayah. Jadi, kalaupun aku harus menceraikannya, keputusan kakek tetap di tangan. Setelah mengatakan itu, Li Yuechan memegang tangan Long Chen dan berjalan masuk ke dalam rumah. Li Siki, terengah-engah karena marah, berbalik dengan cepat dan berjalan ke aula sambil berteriak, Li Yuechan, karena kau tidak mengizinkannya pergi ke keluarga Wang untuk meminjam uang, kau saja yang cari uangnya. Kalau kau tidak sanggup, jangan ikut campur dalam proyek ini. Bagaimana jika Yue Chan yang mendapatkan uangnya, bagaimana kalau dia mengambil bagian keuntungan proyek yang lebih besar? Long Chen bertanya dengan acuh tak acuh. Ini. Li Siki terkejut, apa maksudmu? Apakah kamu setuju untuk meminjam dari keluarga Wang? Tidak sama sekali. Jawab pertanyaanku dulu. Long Chen menatap Li Siki. Tidak ada yang seperti itu. Jangan coba-coba memikirkannya, kata Li Siki sambil menggertakkan gigi. Entah itu kamu atau dia, kamu harus berkontribusi untuk keluarga ini, itu sudah seharusnya. Bagaimana mungkin kamu bisa bicara soal syarat? Itu konyol. Jadi, waktu kamu bilang kalau aku nggak pergi ke keluarga Wang untuk pinjam uang, aku harus cerai sama Yue Chan, bukannya kamu juga lagi ngomongin syarat sama aku? Oh, aku nggak bisa bilang, ngomongin. Kamu yang memaksaku. Ekspresi Long Chen acuh tak acuh. Bab 22. Gu Xiao. Long Chen langsung membuat Li Siki marah. Bajingan sialan, apa yang kau katakan? Itukah yang kau sebut ancaman? Kalau kau tidak punya kemampuan, bagaimana mungkin kau pantas mendapatkan Yue Chan keluarga kita? Li Siki mengepalkan tangannya seolah-olah dia siap menyerang kapan saja. Long Chen hanya tersenyum dan tidak peduli lagi untuk memperhatikan Li Siki, langsung berjalan masuk ke dalam rumah. Yue Chan, lihat dia, sikapnya itu. Apa dia pikir hanya karena sedang mengerjakan proyek lain, dia bisa berbuat sesuka hatinya di rumah ini? Ingat, bilang saja dia cuma menantu yang menikah dengan keluarga ini, dia seharusnya tidak menganggap dirinya sepenting itu, kata Li Siki tegas. Mendengar ini, Li Yuechan tidak menjawab tetapi diam-diam berjalan masuk ke dalam rumah. Li Yuechan juga tidak memiliki kata-kata untuk orang tuanya sendiri. Dia mendapati Long Chen di dalam ruangan dan, khawatir dia mungkin marah, Li Yuechan mulai mengobrol ringan dengannya hanya demi mengobrol. Li Yuechan yang lama tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Yuechan, soal uang, aku akan coba cari tahu, kata Long Chen. Kau tidak benar-benar berpikir untuk meminjam uang dari keluarga Wang, kan? Kau tidak bisa pergi ke sana, itu akan membuat kita terlihat buruk, kata Li Yuechan sambil tersenyum kecut. Aku tidak akan pergi ke keluarga Wang, Long Chen tersenyum, jangan khawatir, aku akan memikirkan cara lain. Metode apa lagi yang mungkin ada, kamu? Li Yuechan berhenti di tengah kalimatnya saat dia tiba-tiba teringat pria tua yang muncul di rumah sakit terakhir kali. Gu Changming. Long Chen berkata bahwa dia akan mengunjungi Gu Changming keesokan harinya. Mungkinkah Long Chen berencana meminjam uang darinya? Dengan pemikiran ini, Li Yuechan menjadi semakin cemas. Long Chen, kau boleh memikirkan cara apapun yang kau suka, tapi kalau kau berencana meminjam dari Tuan Gu, itu sama sekali bukan pilihan, kata Li Yuechan dengan serius. Kenapa tidak? Long Chen bingung.
kau tidak mengerti masa lalu Tuan Gu, kata Li Yuechan. Tuan Gu memiliki kehidupan yang berpengaruh di kota bintang 7. Jika kau meminjam uangnya dan tidak bisa mengembalikannya nanti, konsekuensinya tak terbayangkan, kau bahkan bisa kehilangan nyawamu. Aku mengerti, jangan khawatir, aku punya caraku sendiri, Long Chen meyakinkan Li Yuechan. Baiklah, pokoknya, tidak masalah kalau kita tidak bisa meminjam uang, kita akan pikirkan cara lain. Soal ibu dan ayah, aku akan bicara dengan mereka untukmu, jadi jangan terlalu membebani mereka. Li Yuechan berkata dengan lembut. Istriku, dulu kau tak akan memperlakukanku seperti ini. Aku sangat menyukai perasaan ini sekarang. Kalau bukan karena kamu, aku rela mempertaruhkan nyawaku. Kalau aku tidak bersikap lebih baik kepadamu, aku tidak akan pernah bisa menemukan pria lain yang akan memperlakukanku seperti kamu, bahkan jika aku mencarinya dengan lentera, kata Li Yuechan sambil tersenyum lembut, tampak menyenangkan. Kau sungguh luar biasa, kata Long Chen sambil mengulurkan tangan dan memeluk Li Yuechan. Li Yuechan tidak melawan melainkan meringkuk dalam pelukan Long Chen seperti kucing yang patuh, dan perlahan menutup matanya. Long Chen, yang memegang Li Yuechan, tidak punya pikiran lain. Baginya, bisa memeluknya seperti ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani ia bayangkan sebelumnya. Keesokan paginya, setelah malam berlalu, Long Chen dibangunkan pagi-pagi oleh Li Yuechan. Suamiku, ada yang mencarimu. Begitu Long Chen membuka matanya, Li Yuechan segera menambahkan. Siapa itu? Long Chen duduk sambil menggosok matanya. Sepertinya seseorang yang dikirim oleh Tuan Gu untuk menjemputmu, sebaiknya kau segera bangun, tidak sopan membuat mereka menunggu. Li Yuechan menarik selimutnya. Namun, karena hari sudah pagi, Long Chen, seorang pemuda yang bersemangat, berada dalam kondisi yang cukup kuat. Jadi Li Yuechan akhirnya melihat suatu pemandangan yang dalam keadaan normal akan sangat layak untuk disaksikan. Wajah Li Yuechan memerah saat dia dengan cepat berbalik dan tergagap. Kau, dasar bajingan besar, cepatlah keluar dari sini. Setelah mengatakan itu, Li Yuechan berlari keluar ruangan dengan agak bingung. Long Chen bersiap-siap dan pergi ke ruang tamu, di mana dia mendengar Han Min berbicara dengan seorang pria berjas. Tuan, Long Chen ini, meskipun secara nominal dia menantu kami, semua itu hanya sandiwara, bukan situasi sebenarnya. Jadi, jika Long Chen telah menyinggung Tuan Gu, mohon sampaikan kepada Tuan Gu bahwa itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Li kami. Han Min berbicara cepat, mengucapkan sejumlah kata. Pria berjas itu mengernyitkan dahinya sebentar, tetapi tidak menanggapi. Bu, apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Li Yuechan benar-benar terdiam. Jangan bicara. Han Min menatap Li Yuechan dengan pandangan mencemooh. Sementara itu, Long Chen melangkah maju, menatap pria berjas itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, ayo pergi. Melihat Long Chen, pria berjas itu segera berdiri, Tuan Long, tolong. Long Chen mengangguk dan menuju keluar. Pria berjas itu mengikuti di belakang Long Chen, tampak sangat hormat. Han Min dan suaminya tercengang, tidak memahami situasinya. Apa artinya ini? Han Min melirik Li Yuechan. Aku tidak tahu. Li Yuechan menjawab dengan kesal. Yuechan, kau tidak mungkin tidak tahu, katakan padaku, bagaimana bisa Long Chen tiba-tiba terlibat dengan keluarga Gu? Li Siki mau tidak mau bertanya. Li Yuechan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum kecut, aku benar-benar tidak tahu, nanti aku tanya lebih detail. Ah, sejak Long Chen bangun dari komanya, rasanya dia jadi orang yang benar-benar berbeda. Hehe, apakah dia membuka jalur meridiannya? Apakah seorang dewa membimbingnya dalam mimpi dan memberinya otak baru? Li Yuexin berkata dengan sinis. Yuexin, kau adik perempuanku, dan aku tidak berniat menyasarmu atau bersaing denganmu untuk apapun. Aku hanya berharap mulai sekarang, kau akan menunjukkan rasa hormat kepada kakak iparmu, kalau tidak, kalau kau benar-benar membuatnya marah suatu hari nanti dan dia mengambil tindakan terhadapmu, aku tidak akan bisa melindungimu. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Li Yuechan meraih tasnya dan berangkat kerja. Di sisi lain, Long Chen menaiki Mercedes hitam. Setelah naik, Long Chen memperhatikan seorang wanita cantik mengenakan kacamata hitam besar. Dia memiliki rambut panjang yang tergerai di bahunya dan mengenakan rok mini hitam serta sepatu hak tinggi, tampak sangat glamor. Halo, saya Gu Xiao. Dia mengulurkan tangannya ke Long Chen. Cucu perempuan dari Gu tua. Long Chen menjabat tangannya dan bertanya sambil tersenyum. Ya. Gu Xiao menjawab dengan acuh tak acuh, kakekku menyuruhku memanggil seorang tabib ilahi untuk mengobati penyakitnya. Aku tidak menyangka tabib ilahi ini masih semuda itu. Apakah Anda tidak percaya padaku, Nona Gu? Bukan saja aku tidak percaya padamu, tapi aku juga curiga kau penipu. Gu Xiao tidak menyembunyikan pikirannya. Long Chen tersenyum dan berkata, Gu tua adalah tetua yang bijak dan bijaksana.
Kalau aku penipu, dia pasti sudah tahu siapa aku, kan? Kalau tidak, kenapa dia mengirim orang untuk menjemputku? Itu belum tentu benar. Gu Xiao berkata, aku tidak percaya kau bisa menyembuhkan kakekku kecuali kau membuktikannya kepadaku. Kalau tidak, aku tidak akan membawamu ke rumah kami hari ini. Kalau begitu aku tidak akan pergi. Kata Long Chen. Kamu juga tidak bisa menolak untuk pergi sekarang, cari tempat, ayo kita bertarung. Kalau kamu bisa mengalahkanku, aku akan percaya padamu, kata Gu Xiao sambil mencibir. Tidak perlu berdebat. Long Chen menatap Gu Xiao dan berkata sambil tersenyum tipis, kau minum banyak alkohol tadi malam, kan? Perutmu tidak nyaman hari ini, kan? Kau hampir mengalami pendarahan lambung, tahu? Lagi pula, kau pasti berlatih seni bela diri yang sama dengan kakekmu, itulah sebabnya meridianmu juga rusak, tapi tidak serius. Kau harus segera berhenti, atau kau akan berakhir seperti kakekmu. Omong kosong itu murah, buktinya ada di kontes. Gu Xiao bersikeras sambil menggertakkan giginya. Meskipun semua yang dikatakan Long Chen benar, dia merasa informasi tersebut dapat diperoleh di tempat lain. Namun, pengemudinya mengemudikan mobilnya tanpa berkata sepatah kata pun. Long Chen sedikit mengernyit, mendapati Gu Xiao agak keras kepala. Kontes boleh saja, tapi kalau kalah, kau harus merelakan sesuatu sebagai gantinya. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan, kata Long Chen. Jika kamu bisa mengalahkanku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Gu Xiao berkata dengan percaya diri. Bab 23. Tidak menghormati keutamaan bela diri. Apapun boleh, apa kau serius? Long Chen memperhatikan Gu Xiao dengan saksama. Sosok yang hebat, daya tarik yang tinggi. Gu Xiao berhenti sejenak, lalu buru-buru berkata, tentu saja, kalau kamu punya ide yang berantakan, itu jelas tidak boleh. Sepertinya kamu masih belum cukup percaya diri, Long Chen tersenyum. Siapa bilang aku tidak percaya diri? Baiklah, kalau kau bisa mengalahkanku, apapun boleh. Gu Xiao menggertakkan giginya. Ia tak percaya. Ia sudah berlatih bela diri sejak kecil, tak pernah absen sehari pun, tapi tetap saja tak bisa mengalahkan Long Chen, si tampan ini. Kalau begitu, mari kita mulai. Kata Long Chen. Bagaimana kita bisa bersaing di dalam mobil? Tentu saja, kita perlu mencari tempat yang lebih luas. Zhang Ge, pergilah ke. Tidak perlu. Long Chen menyela Gu Xiao, kita bertanding di sini, di dalam mobil. Serang saja aku, kalau kau bisa mengenai wajahku, kau menang. Aku khawatir terlalu sempit, dan aku mungkin secara tidak sengaja membunuhmu jika aku tidak hati-hati, Gu Xiao mencibir. Jika kau bisa membunuhku, itu akan menjadi prestasi yang luar biasa. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak sopan. Gu Xiao tiba-tiba melancarkan gerakannya, sebuah serangan diam-diam yang terang-terangan. Namun kecepatan reaksi Long Chen jauh melampaui imajinasi Gu Xiao. Di mata Long Chen, serangan Gu Xiao sangat lambat. Dia dengan tenang mengangkat tangannya dan langsung meraih pergelangan tangan Gu Xiao. Gu Xiao terdiam sesaat, lalu segera mengangkat tangannya yang lain, bersiap menyerang dengan sekuat tenaga. Namun pada detik itu, Long Chen mengerahkan sedikit tenaga dan dengan mudah menarik Gu Xiao ke dalam pelukannya, memeluknya erat. Wajah Gu Xiao memerah karena marah, dia mencoba menggunakan kepalanya untuk menyerang Long Chen. Long Chen sedikit menggeser tubuhnya, dan Gu Xiao akhirnya menghantam kursi dengan keras. Mendesis. Gu Xiao menarik napas tajam, kepalanya berputar. Berhentilah berjuang, sudah kubilang, kau bukan tandinganku. Long Chen tertawa. Brengsek, aku tidak akan kalah darimu. Gu Xiao dengan ganas mengangkat lututnya, mengarahkan serangan di bawah ikat pinggang Long Chen. Alis Long Chen berkerut, wanita ini agak kejam. Dia buru-buru meraih tangan Gu Xiao dan tiba-tiba memutarnya, menetralkan serangannya. Gu Xiao menjerit kaget, dan akhirnya berada dalam posisi yang membahayakan di pangkuan Long Chen. Long Chen merasakan sentuhan luar biasa dari sosok Gu Xiao, dan jantungnya berdebar kencang. Gu Xiao, di sisi lain, sangat marah sampai ingin muntah darah, dia belum pernah menderita kehilangan sebesar itu sebelumnya. Biarkan aku pergi. Gu Xiao berteriak. Jadi, kau mengaku kalah, tanya Long Chen. Aku tidak kalah, kamulah yang curang. Gu Xiao berkata sambil menggertakkan giginya. Oh, kalau begitu, carilah cara untuk membebaskan diri. Kalau kau bisa melakukannya, kau menang, kata Long Chen acuh tak acuh. Aku akan berusaha sekuat tenaga untukmu. Gu Xiao berjuang sekuat tenaga, bertarung dengan Long Chen, menggeliat dalam pelukannya. Pengemudi di depan mempertahankan wajah tanpa ekspresi dan diam-diam menekan tombol. Seketika, tirai perlahan turun, memisahkan kursi depan dan belakang, menghalangi garis pandang di antara keduanya. Melihat aksi kecil pengemudi itu, Long Chen tidak dapat menahan tawa. Gu Xiao,
jangan ribut-ribut. Lihat, bahkan sopir keluargamu salah paham, mengira kita sedang merayu. Kata Long Chen sambil tertawa. Gu Xiao menoleh dan melihat sekilas tirai, wajahnya memerah seperti dua apel besar. Long Chen, kau bukan laki-laki. Itu idemu untuk bersaing denganku. Apa kau bisa menyalahkanku? Bagaimana itu membuatku bukan laki-laki? Long Chen terperangkap antara tawa dan air mata. Kalian para pengganggu wanita, kalian menjijikkan, dan benda apa ini? Benda ini menusukku. Gu Xiao mengulurkan tangan dan mengambil secara acak. Dalam sekejap, mata Long Chen melebar. Dan Gu Xiao juga segera menyadari apa yang dilakukannya dan berteriak, tetapi tidak melepaskan tangannya. Set, hati-hati, hati-hati, Gu Xiao, ini benar-benar tidak sesuai dengan etika bela diri. Long Chen buru-buru mengingatkannya. Bagaimana kalau aku tidak mematuhi etika bela diri? Aku akan melumpuhkanmu. Gu Xiao ketakutan. Nona Gu Xiao, saya tamu terhormat yang diundang oleh kakek Anda. Jika sesuatu terjadi pada saya di perjalanan, penyakit kakek Anda tidak akan sembuh. Jika penyakitnya tidak sembuh, dia pasti tidak akan bertahan hidup tahun ini. Long Chen cepat-cepat berkata. Nona, harap berhati-hati, sang pengemudi, Xiao Zhang, juga ikut mengingatkan. Gu Xiao menggertakkan giginya, memelototi Long Chen, dan dengan rasa malu yang kuat, dia bertanya dengan keras, jadi, katakan padaku, apakah kamu yang kalah atau aku yang kalah? Aku kalah, kamu menang. Long Chen berkata tanpa ragu. Lebih seperti itu. Gu Xiao melepaskan Long Chen dan duduk kembali di kursinya. Long Chen menghela napas lega, tidak terlintas dalam pikirannya bahwa dia akan dipergoki begitu ceroboh oleh gadis muda ini. Selama sisa perjalanan, Gu Xiao tidak mengungkapkan ketidakpercayaannya pada Long Chen atau bahkan tampak ingin berbicara dengannya lagi. Long Chen gembira atas kedamaian ini dan diam-diam berpikir bahwa ia harus mempelajari beberapa gerakan bela diri yang tepat untuk dipadukan dengan energi misterius di dalam dirinya, yang mungkin akan memungkinkannya melepaskan kekuatan yang signifikan. Setidaknya, jika dia menghadapi situasi lain seperti yang terjadi dengan Gu Xiao, dia akan mampu menekannya seketika, tidak memberinya kesempatan untuk memanfaatkannya. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di luar Gu Mansion. Rumah Gu dikenal di kota Bintang 7, dengan sejarah 60 tahun. Daerah sekitarnya telah mengalami 2 kali pembongkaran, tetapi tidak ada yang berani menyentuh rumah Gu. Memasuki rumah keluarga Gu, Long Chen dibawa ke ruang tamu. Sarapan pagi yang lezat telah disiapkan di meja makan. Dokter Ilahi Long, silakan duduk. Saya bermaksud menjemput Anda sendiri, tetapi hari ini saya merasa sangat lemah, pusing, dan pandangan saya kabur, jadi saya meminta cucu perempuan saya, Gu Xiao, untuk menjemput Anda. Dia tidak memperlakukan Anda dengan kasar di jalan, kan? Gu Changming berdiri untuk menyambut Long Chen dan secara pribadi menarik kursi untuknya. Tidak sama sekali, kata Long Chen sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu, Tabib Suci Long, silakan duduk, kata Gu Changming sambil tersenyum. Tuan, nona muda itu bertengkar dengan Tuan Long di dalam mobil. Sopir Xiao Zhang tiba-tiba berkata. Untuk sesaat, udara terasa membeku. Setelah beberapa saat, Gu Changming menatap Gu Xiao dengan serius dan bertanya, apa yang terjadi? Kakek, aku hanya khawatir dia mungkin penipu, jadi aku mengujinya sebentar, tidak ada niat lain. Gu Xiao cepat-cepat menjelaskan, sedikit takut, karena dia belum pernah melihat kakeknya seserius itu. Wajah Gu Changming tampak muram, aku benar-benar memanjakanmu. Sambil berbicara, Gu Changming mengangkat tangannya seolah hendak menyerang. Long Chen segera meraih tangan Gu Changming dan berkata sambil tersenyum, Tuan Gu, ujian yang diberikan Gu Xiao adalah karena dia benar-benar peduli dengan kesejahteraan Anda. Kesalehan berbaktinya patut dipuji. Mari kita ampuni dia sekali ini. Lagi pula, aku suka kepribadian Gu Xiao. Dia sangat cantik, sayang sekali kalau kau menamparkan wajah mungilnya sampai bengkak. Itu tidak akan terlihat bagus. Petik 2. Baiklah, kalau begitu, demi Dokter Ilahi Long, aku akan membiarkannya saja kali ini, kata Gu Changming. Kemudian, Gu Changming menatap Gu Xiao dengan tegas dan berkata, pergi dan undang Tuan Xiao untuk sarapan bersama kami. Gu Xiao menundukkan kepalanya dengan kesal, wajahnya penuh kesedihan. Haha, tidak perlu mengundang, orang tua itu datang tanpa diundang. Seorang pria tua berjubah abu-abu dengan suara berwibawa melangkah masuk. Tuan Xiao, perkenalkan, ini Long Chen, tabib dewa. Dokter Ilahi Long, ini Tuan Xiao Xingtian dari kota Kaisar. Prestasinya dalam segala hal jauh melampaui saya, Gu Changming memperkenalkan sambil tersenyum. Orang tua ini, selalu meninggikanku, Xiao Xingtian sedang asyik berbicara ketika pandangannya tanpa sengaja tertuju pada wajah Long Chen dan dia pun membeku, ekspresinya penuh dengan ketidakpercayaan. Bab 24.
Tuan muda. Xiao Xingtian mengelilingi Long Chen dan kemudian menatapnya dengan intens, bahkan tidak berkedip. Ekspresi ini membuat Long Chen panik tanpa alasan, tidak yakin dengan niat Xiao Xingtian. Tuan Xiao, kalau ada yang ingin Anda sampaikan, silakan bicara langsung. Tatapan mata Anda membuat saya agak gugup, kata Long Chen sambil tersenyum kecut. Dr. Divine Long, saya punya 2 pertanyaan untuk Anda, dan saya harap Anda bisa menjawabnya dengan jujur. Bisakah Anda menjawabnya? Xiao Xingtian berkata sambil menatap Long Chen. Tentu saja. Long Chen mengangguk. Di samping mereka, Gu Changming dan Bu Xiao sama-sama tidak tahu apa-apa dan tetap diam, tidak berani menyela Xiao Xingtian. Xiao Xingtian melirik ke arah pengemudi, Xiao Zhang, ragu-ragu, lalu berhenti. Xiao Zhang segera mengerti dan bergegas meninggalkan ruangan. Melihat ini, Xiao Xingtian terus menatap Long Chen dan mengajukan pertanyaan pertamanya, Tuan Muda Long, apakah rumah leluhur keluarga Anda ada di kota Bintang 7? Atau mungkinkah di tempat lain, seperti kota Kaisar? Tidak, sejauh yang aku tahu, keluargaku sudah tinggal di kota Bintang 7 selama beberapa generasi, jawab Long Chen. Bagus. Sekarang, pertanyaan kedua, dan yang paling penting, siapa nama kakekmu? Xiao Xingtian bertanya dengan suara berat. Kakekku telah meninggal dunia, dan aku lebih suka tidak menyebutkan namanya begitu saja. Long Chen berkata sambil menggertakkan giginya. Tidak masalah kalau kamu tidak mau bicara, aku akan melakukannya. Kalau aku benar, anggukkan saja kepalamu. Kalau aku salah, gelengkan kepalamu, bagaimana? Kata Xiao Xingtian. Long Chen menatap Xiao Xingtian, merasa bahwa pria ini memancarkan aura aneh. Tuan Xiao, apa sebenarnya maksud Anda dengan pertanyaan-pertanyaan ini? Rasanya Anda mengenal tabib suci Long secara pribadi, padahal seharusnya Anda baru pertama kali bertemu jika tidak ada kejutan. Gu Changming tidak dapat menahan diri untuk berbicara. Secara teori, ya, ini pertemuan pertama kita, tapi ada beberapa hal yang perlu kukonfirmasi, jawab Xiao Xingtian. Baiklah kalau begitu, silakan lanjutkan. Gu Changming mengangkat bahunya. Xiao Xingtian mengangguk lalu bertanya pada Long Chen dengan sungguh-sungguh, apakah nama kakekmu Long Hai? Bagaimana kamu tahu hal itu? Long Chen terkejut. Mendengar jawaban setuju Long Chen, Xiao Xingtian sejenak tampak kehilangan ketenangannya karena emosi. Tiba-tiba berlutut di hadapan Long Chen, air mata mengalir di wajahnya saat ia berkata dengan lantang, Tuan muda, izinkan aku bersujud di hadapanmu. Tunggu, Tuan Xiao, apa maksudmu? Long Chen tercengang dan mencoba mengangkat Xiao Xingtian, tetapi Xiao Xingtian menolak untuk bangun. Gu Changming dan Bu Xiao juga membelalakan mata mereka karena tidak percaya. Xiao Xingtian menyeka air matanya, emosinya masih tak terkendali. Tuan muda, saya datang ke kota Bintang 7 khusus untuk mencari Anda. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Tuan Xiao, saya rasa Anda salah mengira saya orang lain. Saya tumbuh besar di kota Bintang 7 sejak kecil, saya tidak mungkin, Tuan muda, yang Anda maksud. Silakan berdiri. Long Chen berbicara dengan serius. Tuan muda, kalau begitu, apakah Anda tidak pernah bertemu orang tua kandung Anda sejak kecil hingga dewasa? Apakah kakek Anda tidak pernah bercerita panjang lebar tentang orang tua Anda? Xiao Xingtian bertanya. Yah, memang begitulah adanya. Long Chen mengerutkan keningnya. Jadi, aku tidak salah lihat. Saat kau berumur 1 tahun, keluarga Long menghadapi bencana, ibumu meninggal dalam kecelakaan, dan ayahmu menghadapi masalah besar. Karena khawatir kau akan terluka, ia diam-diam mengirimmu untuk dibesarkan oleh Long Hai, yang dulunya adalah bawahan ayahmu. Xiao Xingtian berkata dengan sedih. Itu tidak mungkin. Tangan Long Chen mengepal erat. Tuan muda, apa yang saya katakan sepenuhnya benar, tetapi saya tidak berani menjelaskan detailnya kepada Anda sekarang, ini terlalu banyak. Namun, aku bisa memberitahumu bahwa ayahmu masih hidup, hanya saja untuk sementara tidak bisa mengenalimu. Tapi tenang saja, ini hanya masalah waktu. Petik 2. Xiao Xingtian berbicara dengan sungguh-sungguh. Tuan Xiao, apakah Anda mengatakan bahwa ayah Tuan muda Long adalah? Gu Changming, kamu benar. Xiao Xingtian memotong kata-kata Gu Changming. Gu Changming tersentak tajam, raut wajahnya berubah total. Gu Changming, tolong rahasiakan ini. Kata Xiao Xingtian. Tenang saja, sekalipun kau memberiku 100 nyali, Gu Changming, aku tak akan berani membicarakannya. Gu Changming memaksakan senyum. Melihat sikap Gu Changming yang mengelak, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, siapa dia sebenarnya? Tuan muda, lebih baik Anda tidak tahu untuk saat ini. Ini demi kebaikan Anda sendiri. Ketika waktunya tepat, saya akan membawa Anda ke kota Kaisar. Xiao Xingtian berbicara dengan lembut. Lupakan saja, aku tidak ingin tahu sekarang. Long Chen berkata sambil tersenyum pahit.
Mendapatkan seorang ayah secara tiba-tiba merupakan hal yang terlalu berat untuk diterima Long Chen sekaligus. Baiklah, Dokter Ilahi, mari kita sarapan dulu. Gu Changming mengganti pokok bahasan. Long Chen mengangguk. Kamu makan, aku keluar dulu untuk menelepon. Xiao Xingtian berjalan keluar. Long Chen dapat menebak tanpa berpikir terlalu keras bahwa dia pasti akan menelepon ayah yang belum pernah ditemuinya itu. Dan pada saat itu, Long Chen sudah sebagian besar yakin, tetapi dia belum bisa menerimanya begitu saja. Dokter Ilahi, ayo, kita mulai, jangan malu-malu. Gu Changming berkata sambil tersenyum, tetapi Long Chen jelas merasakan bahwa sikap Gu Changming menjadi agak lebih berhati-hati. Perubahan kecil ini mau tidak mau membuat perasaan Long Chen menjadi rumit. Tampaknya ayahnya bukan orang biasa. 20 menit kemudian, semua orang selesai sarapan, dan Long Chen menatap Gu Changming dan berkata, kita bisa mulai perawatannya sekarang. Terima kasih, Dokter Ilahi. Gu Changming membungkuk. Gu Changming, tidak perlu formalitas seperti itu. Kamu membantuku di rumah sakit kemarin, dan aku di sini untuk membantumu hari ini, kita akan impas setelah ini. Lagi pula, aku punya permintaan lain nanti. Lagi pula, tolong jangan panggil aku Dokter Ilahi, cukup panggil namaku. Aku rekan Bu Xiao, dan aku merasa tidak nyaman jika kau terlalu sopan, kata Long Chen sambil tersenyum. Gu Changming tertegun sejenak. Setelah menatap Long Chen, lalu Gu Xiao, seolah memahami sesuatu, ia langsung berkata sambil tersenyum, baiklah, kalau begitu aku akan memanggilmu dengan namamu saja mulai sekarang. Saat Long Chen berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di punggung Gu Changming. Selanjutnya, Long Chen menyalurkan energi misterius untuk mengobati meridian yang rusak di punggung Gu Changming. Kekuatan penyembuhan energi misterius sangat kuat, dan dalam sekejap mata, Long Chen melihat meridian yang rusak dipulihkan. Dia menarik tangannya, merasa agak heran terhadap dirinya sendiri. Kecepatannya agak terlalu cepat, dan dia hanya menggunakan sedikit energi misterius. Pada saat itu, Long Chen sangat penasaran dengan energi misterius dalam tubuhnya yang, setelah digunakan, akan beregenerasi secara perlahan. Tentu saja, selain metode ini, Long Chen juga bisa menggunakan teknik jarum perak yang tercatat dalam warisan Medical Immortal, tetapi dia belum bersentuhan dengannya dan hanya bisa menggunakan metode paling langsung ini. Bagaimana perasaanmu sekarang? Long Chen bertanya pada Gu Changming. Gu Changming bangkit, bergerak sedikit, dan kegembiraannya tampak jelas, sudah ditetapkan, sudah sepenuhnya ditetapkan. Asalkan sudah diperbaiki, kata Long Chen sambil tersenyum. Kakek, yakin tidak salah. Dia hanya meletakkan tangannya di punggungmu sebentar, dan itu menyembuhkan penyakitmu yang sudah puluhan tahun. Gu Xiao tidak percaya. Gu Xiao, meskipun kakek juga sulit mempercayainya, tabib ilahi memang melakukannya. Sekarang, aku merasa jauh lebih kuat, haha, dia memang tabib ilahi, aku mengaguminya. Gu Changming menoleh ke arah Long Chen, siap memberi hormat dalam-dalam. Long Chen segera menghentikannya, berkata dengan tegas, jangan merayakan terlalu cepat. Bab 25. Kekayaan dan kesombongan. Kata-kata Long Chen tiba-tiba mengejutkan Gu Changming. Long Chen, mungkinkah penyakitku belum sepenuhnya sembuh? Tapi aku jelas merasa baik-baik saja. Gu Changming bertanya dengan hati-hati. Tidak apa-apa, tapi kau tidak boleh berlatih seni bela diri Ki dalam seperti itu lagi. Kalau tidak, urat dan pembuluh darahmu akan bermasalah lagi, kata Long Chen. Kalau aku berhenti berlatih, apakah kekuatanku akan menurun? Tanya Gu Changming. Ini pasti akan mundur, kata Long Chen tanpa ragu. Jadi apa yang harus aku lakukan? Gu Changming dipenuhi rasa khawatir. Keluargaku bisa menjadi keluarga papan atas di kota bintang 7 tak lepas dari kekuatannya yang luar biasa. Jika kekuatannya sendiri menurun, hal itu akan menyebabkan kemunduran keluargaku secara bertahap. Dokter Ilahi, adakah cara agar saya bisa mempertahankan kekuatan saya tanpa efek negatif? Gu Changming bertanya dengan gugup. Ada, tapi untuk saat ini, saya belum bisa. Tapi, kalau Tuanku bersedia menunggu, beri saya waktu sekitar 10 hari, dan saya pasti akan menyelesaikannya untuk Anda. Long Chen berkata sambil tersenyum. Melihat senyum percaya diri Long Chen, Gu Changming menghela napas lega dan berkata dengan penuh semangat, Dokter Ilahi, jangan sebut 10 hari, bahkan jika itu 100 hari, aku akan menunggumu. Jika kau butuh sesuatu, katakan saja padaku. Aku akan memanjat gunung pedang atau turun ke lautan api untukmu. Itu tidak perlu, tapi sebenarnya, aku memang butuh bantuan tuanku untuk sesuatu saat ini, kata Long Chen. Mendengar ini, Gu Changming sangat gembira. Ia tidak takut Long Chen tidak membutuhkan bantuan, ia takut Long Chen tidak membutuhkannya. Dokter Ilahi, apapun yang Anda butuhkan, katakan saja. Tuanku, jangan panggil saya Dokter Ilahi, panggil saja saya Long Chen.
Mengenai permintaan saya ingin meminta Tuan Gu untuk meminjamkan saya 30 juta. Setelah mengatakan ini, Long Chen sendiri merasa sedikit gugup. 30 juta bukanlah jumlah yang kecil, dan jika Gu Changming menolak, pasti akan terasa agak canggung. Namun, sebelum Gu Changming sempat berbicara, Xiao Xingtian langsung berkata, "Tuan muda, kalau Anda butuh uang, katakan saja. Jangan sebut 30 juta, bahkan 3 miliar pun, saya akan langsung memberikannya." Long Chen tercengang. Apakah Xiao Xingtian begitu murah hati? Mendengar ini, Gu Changming langsung memelototi Xiao Xingtian dan berkata dengan serius, "Dasar orang tua tolol, Long Chen sedang bicara padaku. Jangan menyela. Jangan membuatnya seolah-olah aku tidak bisa menghasilkan 3 miliar. Long Chen, kalau 30 juta tidak cukup, kita bisa menambahkan lagi." "Cukup, Tuan Gu. Saya pasti akan membalas budi Anda di masa depan," kata Long Chen sambil tersenyum. "Long Chen, kalau kau bilang mau membayar, aku benar-benar tidak bisa memberikannya padamu. Uang ini tidak perlu dibayar. Kalau kau bilang mau membayar, kau meremehkanku." Gu Changming berkata dengan sangat tegas. "Jika kamu tidak mengizinkanku membayar kembali, maka aku tidak akan berani mengambil uang itu." "Aku bilang tidak, berarti tidak." Long Chen juga menjadi serius. "Kakek, kalau dia mau membalas, biarkan saja. Itu bukan masalah besar, tidak perlu berdebat." Gu Xiao tak dapat menahan diri untuk berkata dari samping. "Tutup mulutmu, pergi bermain." Gu Changming memelototi Gu Xiao. Gu Xiao langsung menundukkan kepalanya karena frustrasi, sang kakek tidak pernah sekeras itu padanya sebelumnya. "Long Chen, gadis muda itu tidak tahu apa-apa, jangan tersinggung," kata Gu Changming. "Tentu saja tidak," kata Long Chen. "Dia benar, itu harus dilunasi." "Tuan muda, untuk apa Anda membutuhkan uang ini?" Xiao Xingtian bertanya. "Keluarga Li mengalami masalah dan membutuhkan uang ini," kata Long Chen. "Begitu. Aku dengar dari orang tua itu sebelumnya bahwa kau sekarang menantu keluarga Li. Tuan muda, aku tidak mengerti mengapa kau dengan sengaja merendahkan diri dengan pergi ke keluarga Li. Jika kau tidak senang di sana, kau bisa pergi kapan saja. Jika keluarga Li berani bicara sepatah kata pun, aku akan membawa orang untuk menghabisi keluarga Li." Xiao Xingtian berkata dengan tegas. "Jangan." Long Chen buru-buru berkata, "Aku sangat suka berada di keluarga Li, sangat santai dan bahagia. Lagi pula, aku belum mengakui bahwa aku adalah tuan mudamu, jadi jangan salah menggunakan gelar itu. Tuan muda adalah tuan muda, entah Anda mengakuinya atau tidak." Sikap Xiao Xingtian sangat tegas. "Sudah cukup, Xiao tua, jangan bicarakan ini sekarang, biarkan aku menyelesaikan urusanku dulu." Gu Changming segera menemukan cek dan mengisinya sejumlah 50 juta, lalu menyerahkannya kepada Long Chen. "Sebanyak itu. Tuan Gu, saya hanya butuh 3. Long Chen, 50 juta tidak terlalu banyak. Aku, orang tua ini, mungkin kekurangan segalanya, tapi bukan uang. Bagiku, uang hanyalah angka. Gunakan ini dulu, dan kalau kurang, beritahu aku," kata Gu Changming. "Baiklah, terima kasih, Tuan Gu." Long Chen tidak shock dan menerima cek tersebut. Setelah menerima cek, Long Chen bermaksud untuk pergi. "Gu Xiao, kenapa kamu tidak melihat Long Chen keluar?" Disutradarai oleh Gu Changming. "Baiklah kalau begitu." Gu Xiao tampak enggan namun tidak berani menentang. Dia mengantar Long Chen ke pintu depan, memanggil taksi, dan berkata dengan tidak sabar, "Cepat pergi, aku harus kembali dan memakai masker." "Kamu sepertinya tidak ramah. Bagaimana kalau aku kembali dan memberitahu kakekmu tentang ini?" "Jangan, kumohon, aku salah, Tuan Long, mengejarmu." Gu Xiao segera memaksakan senyum dan secara pribadi membukakan pintu mobil untuk Long Chen. Lebih seperti itu. Long Chen masuk ke dalam taksi. Ledakan. Gu Xiao membanting pintu mobil hingga tertutup. Long Chen melirik Gu Xiao. Gu Xiao buru-buru menjawab, "Aku makan terlalu banyak pagi ini, jadi agak terlalu bertenaga, maaf." "Selamat tinggal." Long Chen melambaikan tangannya. Tak lama kemudian, Long Chen kembali ke keluarga Li. Begitu dia masuk, dia mendengar keluarga Li berdiskusi tentang cara mengumpulkan uang. Melihat Long Chen kembali, Li Siki langsung berdiri dan bertanya, "Bagaimana? Apa kau pergi ke keluarga Wang?" "Aku tidak melakukannya. Dasar orang bodoh tak berguna, bukankah sudah kubilang untuk pinjam uang dari keluarga Wang? Kuperingatkan kau, kalau kau tak bisa meminjam uang ini, kau dan Yue Chan harus bercerai." Keluarga Li tidak mendukung orang tak berguna. Li Siki berkata dengan wajah tegas. "Ayah, jangan bicara begitu tentang dia. Proyek ini butuh dana, bukan hanya tanggung jawabnya, kita semua harus memikirkannya bersama." Li Yue Chan segera membela Long Chen. "Diam," kata Li Siki dengan marah.
Kalau dia saja tidak bisa menangani hal kecil ini, apa gunanya dia untukmu? Ceraikan saja dia dan cari orang lain, mereka pasti 100 kali lebih baik darinya. Yue-chan, ayahmu ada benarnya juga. Han Min berkata dengan datar. Long Chen, dengan tatapan tenang, melirik Li Siki dan istrinya. Jika bukan karena Yue-chan, dia tidak akan tahan dengan penghinaan ini. Pada saat ini, Long Chen, yang awalnya ingin menarik cek, ragu-ragu. Soal uang, kalian hitung sendiri saja, aku agak lelah, mau istirahat sekarang. Long Chen menuju ke atas. Sikap seperti apa yang harus kumiliki? Haruskah aku berlutut dan menyembah saat melihatmu? Long Chen membalas dengan dingin. Aku lihat sayapmu sudah benar-benar kaku, kukira aku tidak akan berani menyentuhmu. Li Siki segera meraih bangku. Ayah, sikapnya tidak baik, aku akan bicara dengannya, jangan impulsif, Long Chen, ikut aku. Li Yue-chan dengan cemas menarik Long Chen ke lantai 2. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.